Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ferry Budiono. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi yang kemarin ya, yaitu yang kemarin future perfect dan yang sekarang future perfect continuous ya. Oke, apa itu future perfect continuous? Definisinya sebagai berikut: menyatakan perbuatan yang telah selesai dilaksanakan di waktu yang akan datang. Rumusnya sebagai berikut. Yang positif dulu: subject plus will atau shall plus have plus been plus verb ing plus object plus adverb terus titik ya, jangan lupa. Oke, lanjut ke contohnya yang bahasa Indonesianya dulu. Sinta akan telah sedang menunggu saya selama 2 jam. Jangan lupa titiknya. Sekarang kita analisis. Sinta ini posisinya dia mati sebagai subjek, akan telah sedang menunggu itu sebagai predikat. Saya ini sebagai objek posisinya, selama 2 jam posisinya dia sebagai keterangan. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini ya. Sinta akan telah sedang menunggu saya selama 2 jam sampai sini. Itu dinamakan dengan kalimat positif, punyanya future perfect continuous. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Sinta, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya Sinta tetap karena dia nama orang, jadi nggak berubah. Akan telah sedang menunggu, will have been waiting, saya, me bahasa Inggrisnya, selama 2 jam, for 2 hours. Oke, jangan lupa titik ya. Sekarang kita analisis. Sinta ini posisinya dia menempati sebagai subjek. Will ini dia menempati sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu. Have ini dia juga menempati sebagai verb auxiliary ya, kata kerja bantu. Begitu juga dengan been ini, posisinya dia menempati sebagai verb auxiliary sebagai kata kerja bantu. Waiting, nah ini waiting ini sebagai verb satu ordinary yang diinginkan, kata-kata kerja utama ya atau asli. Me ini posisinya dia sebagai objek, for 2 hours. Nah, ini posisinya dia sebagai adverb, kata keterangan ya. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini. Sinta will have been waiting me for 2 hours. Nah, sampai sini itu dinamakan dengan sentence positif, punya future perfect continuous. Lanjut, contoh yang negatif dan rumusnya yang negatif. Oke, rumusnya dulu ya. Subject plus will atau shall plus not plus have plus been plus verb ing plus object plus adverb. Jangan lupa tanda titik. Contohnya, bahasa Indonesia dulu. Sinta tidak akan telah sedang menunggu saya selama 2 jam. Jangan lupa titik. Sekarang kita analisis. Sinta ini posisinya dia menempati sebagai subjek, tidak akan telah sedang menunggu itu posisinya dia sebagai predikat ya. Saya dia posisinya sebagai objek, selama 2 jam posisinya dia sebagai keterangan. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini. Sinta tidak akan telah sedang menunggu saya selama 2 jam sampai sini dinamakan dengan kalimat negatif punya future perfect continuous. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Sinta, bahasa Inggrisnya tetap Sinta karena dia nama orang, tidak berubah. Tidak akan telah sedang menunggu, will not have been waiting, saya, me, selama 2 jam, for 2 hours. Jangan lupa titiknya. Sekarang kita analisis. Sinta posisinya dia menempati sebagai subjek. Will not, nah ini posisinya dia sebagai
verb auxiliary. Have ini juga sebagai verb auxiliary, kata kerja bantu. Ini juga kata kerja bantu. Been ini juga sebagai verb auxiliary, kata kerja bantu juga. Dan yang ini wearing, nah ini sebagai verb satu ordinary yang diinginkan atau kata kerja utama ya. Me ini posisinya dia sebagai objek. For 2 hours, nah ini sebagai adverb, kata keterangan. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini. Sinta will not have been wearing me for 2 hours. Nah, sampai sini itu dinamakan dengan sentence negatif punya future perfect continuous. Oke. Selanjutnya rumus yang interrogatif ya, sama contohnya bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya. Oke, pertama letakkan will atau shall, baru plus subject, plus have, plus been, plus verb ing, plus object, plus adverb. Terus jangan lupa tanda tanyanya. Contohnya bahasa Indonesia dulu. Akankah Sinta telah sedang menunggu saya selama 2 jam? Jangan lupa tanda tanya. Sekarang kita analisis. Sinta ini posisinya dia menempati sebagai subjek. Telah sedang menunggu, posisinya dia sebagai predikat. Saya ini dia posisinya sebagai objek. Selama 2 jam, ini posisinya sebagai keterangan. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini. Apakah Sinta telah sedang menunggu saya selama 2 jam sampai sini? Itu dinamakan dengan kalimat interrogatif punyanya future perfect continuous. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Akankah will Sinta, tetap Sinta bahasa Inggrisnya karena dia nama orang, telah sedang menunggu, have been waiting, saya bahasa Inggrisnya me, selama 2 jam, for 2 hours. Oke, jangan lupa tanda tanyanya. Sekarang kita analisis. Will ini posisinya dia sebagai verb auxiliary yang diletakkan di depannya subjek. Itu menandakan bahwa dia kalimatnya kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Sinta ini posisinya dia sebagai subjek. Have ini sebagai verb auxiliary. Been ini juga verb auxiliary, kata kerja bantu. Kata kerja bantu ini, oke. Waiting ini sebagai verb satu ordinary yang diinginkan. Me ini posisinya sebagai objek. For 2 hours, nah ini sebagai adverb, kata keterangan ya. Jadi kesimpulannya dari sini, will Sinta have been wearing me for 2 hours sampai sini? Itu dinamakan dengan sentence interrogatifnya future perfect continuous. Terus lanjutnya contoh dan rumus yang kalimat negatif interrogatif. Pertama, katakan will atau shall plus, baru plus subject, plus not, plus have, plus been, plus verb ing, plus object, plus adverb. Terus jangan lupa tanda tanya. Kenapa min-nya nggak ditulis? Karena sudah diwakili oleh not. Ini menyatakan bahwa dia kalimatnya nggak hanya interrogatif, tapi juga negatif interrogatif. Ditulis juga tidak apa-apa, gitu ya. Lanjut. Contoh yang bahasa Indonesia dulu. Akankah Sinta tidak telah sedang menunggu saya selama 2 jam? Jangan lupa tanda tanya. Minnya boleh tulis, boleh tidak, karena sudah diwakili oleh not. Ditulis juga nggak masalah ya. Oke, sekarang kita analisis. Sinta ini sebagai subjek, posisinya tidak telah sedang menunggu, posisinya ini sebagai predikat. Saya posisinya sebagai objek. Selama 2 jam, nah ini posisinya sebagai keterangan ya. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai di sini. Akankah Sinta tidak telah sedang menunggu saya selama 2 jam sampai sini? Itu dinamakan dengan kalimat negatif interrogatif punya future perfect continuous. Terus sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Akankah will
Sinta, tetap Sinta karena dia nama orang, jadi tidak berubah. Tidak telah sedang menunggu, not have been waiting, saya, me, selama 2 jam, for 2 hours. Jangan lupa tanda tanya. Minnya boleh ditulis, boleh tidak. Nggak ditulis nggak apa-apa karena diwakili oleh not. Ya. Sekarang kita analisis. Will ini dia posisinya sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu yang diletakkan di depannya subjek, dan itu menandakan bahwa dia kalimatnya kalimat tanya ya atau kalimat interrogatif. Sinta ini posisinya dia sebagai subjek, not ini dia posisinya sebagai keterangan ya, penekanan menyatakan bahwa dia kalimatnya nggak hanya interrogatif tapi juga negatif interrogatif. Have ini sebagai verb auxiliary, kata kerja bantu juga. Been ini juga posisinya dia sebagai verb auxiliary, kata kerja bantu juga ya. Wearing, nah ini sebagai verb satu ordinary yang diinginkan, kata kerja asli atau utama yang diinginkan ya. Me ini posisinya dia sebagai objek, for 2 hours. Nah, ini sebagai adverb, kata keterangan ya. Jadi kesimpulannya mulai dari sini, will Sinta not have been waiting me for 2 hours, sampai sini itu dinamakan dengan sentence negatif interrogatif bentuknya future perfect continuous. Di sini kok nggak ditulis minnya, kenapa? Karena udah diwakili oleh not, jadi tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa ya. Terus untuk subjek I, you, they, we, she, he, it. Nah, untuk I dia menggunakan shall, you, they, we menggunakan will ya. Ini plural, ini singular. She, he, it ini menggunakan shall ya. Jadi kalau untuk semuanya mulai dari I, you, they, we, she, he, it, nah dari sini sampai sini itu boleh menggunakan will. Khusus untuk will dia rata, semuanya bebas, mau I, you, they, we, she, he, it boleh dipakai semuanya. Tapi kalau untuk yang shall hanya tertentu, hanya untuk she, he, it sama I. Yang will ini bebas, jadi nggak hanya you, they, we. Kalau dispesifikkan ya you, they, we, tapi secara formalnya boleh semuanya, boleh I, you, they, we, she, he, it ya. Terima kasih, cukup sekian pembahasan kita di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan tekan lonceng ya. Dan bagi ke teman-teman Anda semua ke seluruh media yang Anda punya. Bye bye. See you the next